Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan mengenai farmakoterapi obat-obat Parkinson ya. Ini kita mulai dengan antikolinergik ya, obat-obat antikolinergik. Jadi obat-obat antikolinergik itu adalah salah satu obat yang digunakan untuk terapi Parkinson walaupun bukan terapi utama. Yang termasuk golongan antikolinergik ya adalah trihexyphenidyl, ini ya, trihexyphenidyl dan benztropine. Ini di sini diceritakan bahwa eh, dopamin itu menghambat saraf asetilkolin, ya, yang berakibat pada kerusakan kerusakan dopamin, saraf dopamin. Nah, hal ini menyebabkan terjadi peningkatan aktivitas kolinergik. Jadi peningkatan aktivitas kolinergik itu tentu bukan hal yang baik ya, bukan hal yang positif ya. Karena implikasinya adalah peningkatan aktivitas kolinergik ini menyebabkan jumlah dopamin ini ya, ini menyebabkan jumlah dopamin menurun. Yang tadi sudah diceritakan kalau jumlah dopamin menurun menyebabkan gejala tremor. Ya, obat-obat antikolinergik ya, misalnya trihexyphenidyl dan benztropine itu adalah obat-obat yang efektif ya, untuk mencegah atau melawan tremor. Jadi obat ini fungsinya adalah mencegah atau melawan tremor. Nah, tetapi penggunaan antikolinergik ini di sini juga perlu diwaspadai karena menimbulkan beberapa macam side effect atau efek samping ya di sini ya. Misalnya di sini disebut adalah pandangan matanya kabur ya, konstipasi ya, mulut kering. Jadi obat-obat antikolinergik itu memang menyebabkan mulut kering ya dan sebagainya ya. Kalau kemarin kita waktu semester 5 kita pernah ya menjumpai obat-obat antikolinergik yaitu paraprotium bromid ya, itu sama efeknya ya. Mulut kering ya, kemudian susah mengingat ya, sering lupa ya, sedasi dan sebagainya. Jadi ini adalah obat-obat antikolinergik ini memang efeknya tidak menyenangkan dan cukup banyak. Di sini juga dikatakan bahwa orang yang usianya lebih muda itu bisa lebih mudah beradaptasi dengan obat-obat antikolinergik. Jadi kalau kita simpulkan ya obat antikolinergik ini fungsinya untuk mengurangi tremor ya, mengurangi tremor pada pasien-pasien yang menderita Parkinson, karena penderita Parkinson itu salah satu gejalanya adalah tremor. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu. Tapi di sini tadi ya saya ulang lagi bahwa antikolinergik ini mempunyai efek samping yaitu cukup banyak ya efek samping di sini ya. Ini pandangan mata kabur, sedasi dan sebagainya ya. Tetapi efek samping itu lebih bisa ditoleransi pada pasien yang usianya lebih muda. Dan yang karbidopa atau L-dopa ya, sudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa karbidopa atau L-dopa itu adalah obat-obat yang bekerja di sirkulasi ya, di sini ya, di sirkulasi. Ya, di sini ya. Karbidopa dan L-dopa dia bekerja dengan mencegah ya pembentukan L-dopa di sirkulasi. Nah, obat-obat ini juga salah satu obat yang penting ya dalam pengobatan ya. Jadi karbidopa di sini diceritakan bahwa L-dopa itu mampu menembus barrier ya, mampu melewati sirkulasi darah menembus ke dalam otak. Tadi ya ini ya.
di L-DOPA ini mampu melewati barrier yang ada di otak ya, dia menembus ya, sehingga terjadi proses ya yang terjadi proses aktif untuk terjadinya pembentukan dopamin ya di sini ya. Kombinasi dari L-DOPA dengan karbidopa ya, jadi kombinasi antara L-DOPA atau levodopa ya sama ya dengan karbidopa atau benserazid ya. Ini fungsinya untuk mengurangi efek sampingnya ya. Yaitu apa itu efeknya, yaitu mengurangi proses pembentukan dopamin dari L-DOPA di luar pembuluh darah sistemik ya di sini ya. Jadi ini mengurangi ini. Jadi begini, jadi gini, kalau obat yang di sini ya ini adalah kombinasi antara L-DOPA dengan karbidopa ya. Kombinasi obat ini dan lain-lain. Kenapa? Karena ini berguna untuk mengurangi proses ini ya, perubahan L-DOPA menjadi dopamin. Jadi harus dikombinasi obatnya ya, L-DOPA dengan karbidopa. Nah, penambahan L-DOPA ya di dalam darah, jadi ini ya, penambahan L-DOPA di dalam darah. Jadi di sini L-DOPA dicegah degradasinya sehingga jumlahnya di dalam darah itu bertambah ya. Sini ya. Itu mengurangi efek samping dari dopamin ya. Mengurangi efek samping dari dopamin, yaitu mual dan muntah. Jadi ini adalah obat obat yang namanya itu L-DOPA dan karbidopa. Kemudian monoamin oksidase inhibitor ya. Jadi monoamin oksidase inhibitor itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah salah satu obat yang memicu terjadinya hipertensi ya dengan mekanisme seperti ini ya. Jadi obat-obat golongan monoamin oksidase inhibitor itu ya. Ya ini ya. Contohnya ini. Nah ini ya. Contohnya seleglin dan rasaglin ya, ini termasuk obat-obat golongan monoamin oksidase inhibitor ya. Ini menyebabkan hipertensi, tetapi dia itu terjadi kalau dimakan bersama makanan yang mengandung tiramin. Jadi tiramin itu asam amino ya. Jadi kalau ada orang makan makanan yang mengandung tiramin, misalnya keju ya atau cheese ya, daging asap, bir, alpukat, anggur merah ya, minuman berkafein ya. Ini ya, di sini ada listnya ya. Maka akan berinteraksi dengan obat-obat golongan monoamin oksidase inhibitor. Hingga terjadi interaksinya itu menyebabkan hipertensi. Ya, jadi harus dihindari ya. Jadi orang yang minum obat, orang Parkinson yang minum obat seleglin tadi ya, itu harus menghindari makanan-makanan yang ada di dalam list tadi. Karena memicu terjadinya hipertensi. Kemudian untuk monoamin oksidase inhibitor sendiri ini di sini disebutkan dosisnya juga. Kemudian di sini juga disinggung bahwa obat ini sebaiknya tidak diminum dengan obat-obat dekonstan ya. Ini di sini disinggung ya. Misalnya ephedrine ya, phenylephrine ya. Ini pseudoephedrine karena obat-obat dekonstan ini sendiri adalah obat-obat yang memicu terjadi kenaikan tensi ya. Jadi obat ini perlu diperhatikan dua hal ya, golongan monoamin oksidase inhibitor perlu dua hal yang diperhatikan, yaitu pertama menghindari makanan yang mengandung tiramin ya, yang kedua menghindari minum obat yang mengandung dekonstan ya, yaitu contohnya pseudoephedrine, phenylephrine ya, phenylpropanolamin ya, yang merupakan obat-obat yang digunakan untuk
malagaka nafas ya, dekongestan. Kemudian di sini juga disinggung ya adalah menghindari ya, di sini menghindari obat-obat golongan monoamin oksidasi inhibitor ini dihindari juga diminum bersama obat-obat narkotik ya tertentu ya, misalnya di sini meperidin ya, atau petidin ya, atau mungkin morfin ya, karena di sini akan berinteraksi ya dengan serotonin. Serotonin itu seperti kita ketahui adalah salah satu neurotransmitter yang penting ya. Jadi ini cukup banyak interaksinya ya, mulai dari dengan makanan ya, dengan dekongestan dan dengan obat-obat narkotik ya, obat-obat narkotik, analgesik narkotik. Kemudian untuk katekol ini ya, dopamin agonis ya, dopamin agonis itu adalah obat ya yang mengaktifkan reseptor dopamin ya, sudah saya sampaikan ya. Dopamin agonis itu ada dua, yang golongan ergot dan golongan non-ergot ya. Yang golongan non-ergot inilah yang lebih aman ya dibanding dengan golongan ergot. Di sini diceritakan juga ya, lebih aman ya. Kemudian yang golongan ergot ini contohnya adalah bromokriptin. Bromokriptin ini sekarang sudah jarang dipakai ya karena efek sampingnya yaitu fibrosis ya, di sini ya, efek sampingnya adalah fibrosis. Jadi obat-obat golongan dopamin agonis ini sekali lagi ada dua ya, bromokriptin ya, yang merupakan golongan ergot dan golongan non ergot ya. Contohnya adalah apa namanya itu, golongan non ergot itu contohnya ini ya, propinirol dan protigirol yang lebih aman ya. Jadi itu mengenai apa namanya itu agonis ya, agonis dopamin ya. Kemudian di sini obat-obat golongan dopamin agonis ini ya, dopamin agonis ini biasanya diberikan dalam bentuk monoterapi ya. Dalam bentuk monoterapi atau obat tunggal ya di sini. Kemudian di sini dikatakan juga obat ini mempunyai efek samping ya, seperti halusinasi ya, dan halusinasi dan ortostatik hipotensi ya. Ini efek sampingnya cukup lumayan ya, ini obat ini ya, golongan dopamin agonis ya. Dan kategori O-methyltransferase inhibitor ya, atau COMT inhibitor ya. Obat ini bekerja di dalam neuron ya, di dalam neuron ini ya. Kategori O-methyltransferase inhibitor ya, contohnya tolkapon ya. Obat ini mempunyai efek samping ya, di sini diceritakan mempunyai efek samping sehingga digunakan secara terbatas ya. Yaitu efek sampingnya hepatotoksis ya, hepatotoksis ya. Terutama pada pemakaian 6 bulan pertama. Ya, ini kemudian untuk yang lain adalah amantadin ya, amantadin. Ini juga di sini efek sampingnya di sini dikatakan itu confusion ya, confusion itu bingung ya, mulut kering dan halusinasi ya. Ini efek sampingnya cukup banyak ya, mirip dengan obat-obat antikolinergik ya. Jadi amantadin ini seperti yang sudah
saya sampaikan tadi adalah obat-obat yang menaikkan keberadaan dopamin ya di dalam ruangan di antara saraf presinapsis dan postsinapsis. Ya, kemudian ini mengenai apa? Algoritma terapinya ya. Ini algoritma terapinya. Algoritma terapinya di sini kalau orang terdiagnosis Parkinson ya. Di sini ada terapi non farmakologi dan terapi farmakologi ya. Kalau non farmakologi itu edukasi ke pasien ya dan sebagainya ya, gizi, nutrisi ya, kemudian olahraga dan sebagainya. Kemudian untuk terapi utamanya adalah menggunakan rosagilin ya. Rosagilin atau selegilin ya. Jadi rosagilin atau selegilin ini termasuk obat apa namanya itu? Obat golongan monoamin oksidase inhibitor ya yang tadi berinteraksi dengan makanan yang mengandung tiramin ya seperti keju ya, daging asap. Jadi ini obat ini memang merupakan obat utama ya pada penanganan Parkinson ya. Rosagilin dan selegilin ini cuman dia memang pasiennya harus menghindari 3 hal ya. Jadi ya menghindari 3 hal yaitu apa? Ya diminum bersama obat dekongrestan ya, kemudian diminum bersama makanan tertentu yaitu makanan yang mengandung tiramin ya seperti keju ya. Kemudian apa namanya itu? Daging asap ya. Nah, kemudian jika hasilnya kurang, pemberian obat ini hasilnya masih kurang ya, ada gejala-gejala yang masih dialami oleh pasien, misalnya tremor dan sebagainya, itu diberikan obat lain ya, diberi obat apa namanya itu pendamping ya. Nah, jika umurnya kurang dari 60 tahun ya, ditambahkan antikolinergik ya. Jadi antikolinergik contohnya tadi apa namanya itu? Dexipenidil ya. Atau ditambahkan amantadin. Tapi kalau usianya lebih dari 65 tahun ya di sini ditambahkan amantadin ya. Jadi ini untuk mengontrol tremornya ya, gejala asimptomatik terutama tremor. Dan jika terjadi bradykinesia ya, kaku ya atau kekakuan pada tubuh ya. Ini jika umurnya kurang dari 65 tahun ya diberikan amantadin ya. Dopamin agonis ya, dopamin agonis itu tadi apa namanya itu? Dopamin agonis itu yang di sini tadi ya. Yang di sini ya, misalnya bromokriptin dan sebagainya ya. Kemudian jika umurnya lebih dari 65 tahun ya, ini di sini bisa kita lihat ya, juga sama diberikan amantadin, dopamin agonis dan L-dopa atau karbidopa. Ya. Jadi ini saya ulangi ya. Jadi di sini obat-obat Parkinson itu sebenarnya awalnya itu monoterapi ya. Pada awalnya itu monoterapi yaitu menggunakan monoamin oksidase inhibitor ya. Itu rosagilin atau selegilin. Tetapi jika masih muncul gejala-gejala Parkinson-nya, ya kalau gejalanya itu tremor, maka diberikan obat antikolinergik atau amantadin jika umurnya kurang dari 65 tahun. Diberikan obat amantadin jika umurnya lebih dari 65 tahun. Kalau gejalanya itu bradykinesia atau rigidity atau tubuhnya kaku, ya, wajahnya seperti topeng dan sebagainya, maka diberikan kalau umurnya di bawah 65 tahun diberikan amantadin, dopamin agonis atau karbidopa. Ya. Jadi hampir sama ya, sebenarnya hampir sama. Pemberian itu sama ya. Kalau bradykinesia atau rigidity. Kemudian jika ini masih gagal, ya, dia masih kurang memuaskan, maka dipertimbangkan untuk dilakukan surgery atau pembedahan, ya. Dilakukan surgery atau pembedahan. Jadi itu obat-obatnya seperti itu ya. Jadi nanti mungkin bisa dipelajari lagi ya untuk obat-obat obat-obat Parkinson.